Inilah bukti nyata bahwa seorang kakek tua yang bernama Amin Rais itu adalah seorang sengkuni politik. Selain itu, sosok Amin Rais juga adalah seorang manusia dungu, manusia sakit hati, manusia brengsek yang bisanya cuma nyinyirin Presiden Joko Widodo. Bagaimana tidak, anak kandungnya sendiri yang bernama Mumtaz Rais itu mengecam keras apa yang dilakukan oleh Amin Rais, oleh bapaknya sendiri. Mumtaz Rais anaknya itu malah membela Presiden Joko Widodo dan mempersalahkan bahwa apa yang dilakukan oleh Amin Rais ayahandanya itu adalah tindakan yang tidak patut dan sangat konyol. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama kecaman-kecaman keras yang datang dari anak Amin Rais yang bernama Mumtaz Rais dan juga Gus Soleh. Mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Pak Amin menyerang Pak Jokowi, biarkanlah saya yang membela Pak Jokowi. Mas Mumtaz, kamu apa-apa nggak kalau dianggap sebagai wah ini anak nih benar-benar kurang ajar, kualat sama orang tuanya? Karena begini, ini akan netizennya akan gini nih, saya udah ngebayang nih, karena Mumtaz bilang bahwa jangan bikin onar, jangan ini. Sementara saat ini yang paling sering menyerang Pak Jokowi salah satunya adalah Pak Amin Rais. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Mas Mumtaz itu sebenarnya itu mengarahkan ke Bapak biar Pak imbang. Amin Rais. Artinya Pak, udah nggak usah gaduh politik ini. Pokoknya dengan adanya saya membela Pak Jokowi, aku tuh sebenarnya membela Pak Jokowi itu bukan secara personal, tapi secara kelembagaan gitu lah Mbak ya. Jadi itu hari ini itu semua pemimpin negara ini lagi susah. Negeri superpower adidaya macam Amerika aja juga kewalahan kok menghadapi pandemi ini. Ya, jadi ini negara kita, negara berkembang, bukan negara maju. Jadi apalagi ditambah dengan politik yang gaduh, pasti makin akan ambruk gitu loh. Jadi sudahlah, kita semua bahu-membahu. Kalau Pak Amin menyerang Pak Jokowi, biarkanlah saya yang membela Pak Jokowi. Jadi imbang. Jadi nggak jadi gaduh kan? Jadi nggak jadi gaduh gitu. Jadi ini ngasih api nih, aku siram air gitu loh. Ini ngasih api lagi, aku siram air gitu. Ajak jihad di negeri yang aman adalah penjahat kalian Pak Amin ya. Anda penjahat. Anda provokator. Indonesia ini Darussalam, negeri yang aman. Hei Pak Amin, kalau Anda mau berjihad, jihadlah ya di Afghanistan sana. Jangan ngajak jihad di negeri yang aman. Sampel Anda itu. Kalian, hei Amin Rais, hei Yusanto, mengganggu Pak Jokowi dengan isu pemajulan. Hadapi dulu para relawan Jokowi ini. Itu adalah kelompok ataupun orang yang salawi ya. Apa-apa salah Pak Jokowi, kelompok etisnya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ini telah berbuat untuk bangsa. Rating terendah dari lembaga survei yang ada adalah 70% dan yang tertinggi adalah 82%. Kalau sampai ada orang yang mau memajulkan Presiden Jokowi, ini berarti provokator ya. Berarti orang yang hendak membuat kegaduhan. Silahkan ya di negara demokrasi untuk bicara apa saja silahkan. Yang penting harus menggunakan nalar, perlu bukti dan fakta. Fakta telah bicara. 82% sampai detik ini Pak Jokowi masih dicintai oleh rakyat Indonesia. Dan apabila kalian, hei Amin Rais, hei Yusanto, mengganggu Pak Jokowi dengan isu pemajulan, hadapi dulu para relawan Jokowi ini. Mungkin masyarakat kita sekarang sudah banyak yang cerdas ya, tapi tidak semuanya cerdas. Yang cerdas mereka akan melihat berita bahwa Pak Jokowi telah berbuat banyak untuk bangsa dan negara. Yang kita khawatirkan adalah kelompok-kelompok umat atau masyarakat yang sami'na wa ata'na. Nah di sini ayo kepada para ustadz, para tokoh-tokoh agama, jangan manfaatkan umat yang taat, yang patuh, yang memiliki jiwa primordial ini terhadap tokohnya
Anda tanpa bukti, tanpa fakta, tanpa suatu bentuk friksi-friksi yang jelas, hanya mendengar berita tanpa digali kembali lalu disampaikan kepada umat. Inilah yang bisa membuat polarisasi kepada jamaah yang awam. Maka harapan Gus kepada tokoh agama, khususnya kepada umat Islam, ya, Indonesia adalah rumah besar kita bersama. Mari sama-sama kita jaga. Sebelum kita berdakwah, sebelum kita bicara, hendaklah sal domirok, tanyakan pada perasaanmu, apa yang kita sampaikan ini membawa manfaat atau tidak, memecah umat atau tidak, membuat kegaduhan atau tidak. Mari itu lebih kita pikirkan agar kita menghadapi pemilu yang serentak di 2024 ini bisa aman, damai, kondusif. Tanggung jawab semua umat Islam khususnya dan semua tokoh-tokoh agama agar bisa terlaksana pemilu ini aman, damai, dan kondusif. Kalau dulu istilahnya adalah mulutmu harimaumu, saat ini jari-jarimu adalah harimaumu. Jangan sampai jari-jari kita khususnya mau menjelang pemilu serentak ini asal share, ya. Ingat kita punya undang-undang ITE. Saringlah sebelum sharing, ya. Jangan karena kita hanya membaca judul, ternyata di dalamnya bacaan ataupun tulisan fitnah dan provokatif. Anda tanpa meneliti terus men-share begitu saja. Apabila ada yang menuntut kepada Anda bisa terkena undang-undang ITE. Mari menjelang pemilu ini kita jaga, salah satunya kita jaga bukan hanya lisan kita, tapi jari-jari kita di dalam menge-share media sosial yang ada ataupun menulis, mengetik, ya. Sekali lagi, saring sebelum share agar pemilu 2024 ini aman, ya, karena keamanan dan kedamaian itu adalah dambaan kita semua rakyat Indonesia. Ya, menjadi keamanan ataupun orang yang menjaga keamanan itu jangan mencari aman, ya. Banyak aparat keamanan sekarang kita ini mencari aman. Contohnya bagaimana? Salah satunya adalah apa yang dikatakan oleh Amin Rais, mau memajukan Presiden Jokowi tanpa ada data-data yang jelas. Nah, ini negara kemana? Nah, ini bahkan keamanan pada mencari aman. Sebab kalau nangkap Amin Rais takut, ya, pengikutnya Amin Rais geruduk ataupun demo. Jangan, tegakkan hukum. Kalau memang Amin Rais ada kesalahannya, ditangkap. Setidaknya kalau sudah membuat kegaduhan, hadirlah negara ini. Itu yang gue harapkan sebagai rakyat. Panggillah setidaknya, interogasilah. Jangan takut dikatakan diktator. Diktator itu apabila Amin Rais diam, makan es, minum kopi, terus ditangkap sama negara. Ini namanya negara diktator. Tapi Amin Rais sudah bikin kegaduhan, mau memajulkan Presiden Jokowi. Negara diam. Kami sebagai warga negara marah kepada kalian yang menjabat sebagai keamanan negara. Karena orang yang telah membuat kegaduhan seperti Amin Rais, Ismail Yusanto, cawe-cawe dalam pemajulan ini negara diam. Kalau ini kita diamkan, maka akan timbul Amin Rais yang bikin kekacauan, Amin Rais lainnya, Amin Rais lainnya. Maka hancurlah bangsa ini, baru negara datang, baru negara bertindak. Ini sangat tidak kita harapkan. Ayo kita sama-sama melakukan langkah-langkah dan tindakan yang preventif. Jangan sampai terjadi besar seperti Amin Rais ini, memprovokasi, ya, umat dengan memajukan Presiden Jokowi, mendengungkan hayyalal shalah, hayyalal falah, hayyalal ditambah hayyalal jihad. Jihad
ngajak jihad di negeri yang aman adalah penjahat kalian, Pak Amin, ya. Anda penjahat, Anda provokator. Indonesia ini Darussalam, negeri yang aman. Hei Pak Amin, kalau Anda mau berjihad, jihadlah ya di Afghanistan sana. Jangan ngajak jihad di negeri yang aman. Sampel Anda itu. Semangat Indonesia, selamat pagi. Ngobrol lagi kita direspon. Kali ini obrolan kita asyik nih, karena tentang Pak Amin Rais yang kemarin datang ke Solo, mau mengacak-acak Solo, ada itu ya. Amin Rais ini kan kita nggak usah manggil bapak, nggak pantas dipanggil bapak lagi mungkin itu, karena perilakunya itu nggak menunjukkan kebapakan sebagai bapak Indonesia gitu ya. Dia bersama sekutu halunya itu kan datang ke Solo membuat acara, intinya itu mau memakzulkan Pak Jokowi gitu katanya kan, ya kan? Yang dimakzulkan itu apanya? Soal pemakzulan ini kan sudah beberapa kali dia menggagas dengan teman-teman yang sepemikiran waktu itu ya. Kalau kita bisa simak, sebenarnya kan hal yang sama sudah digerakkan itu sejak 4.11, 212 dan bacotan lainnya, kan emang tujuannya ke sana. Tapi kan cuma kayak laron di musim hujan, keluar sarang, muter, sayapnya lepas, habis itu mati gitu saja. Jadi tidak ada kelanjutannya, karena emang tindakannya tindakan salah. Ya, tindakan salah. Dia tahu Amin Rais ini kan bekas ketua MPR, ya kan? Ada undang-undangnya. Bagaimana setelah Undang-Undang Dasar 45 itu direvisi, isinya itu tidak gampang memakzulkan presiden. Prosesnya harus ke DPR, ke MPR, MK dan selanjutnya. Jadi jangan pakai gertak sambal gitu Pak. Sudah usang itu, sudah usang. Dan itu mainan apa itu? Mainan murahan yang menjijikkan menurut saya. Ya, pernah juga mereka buat gerakan makar kan tahun 2019 itu apa itu? Egy Sugiyana sempat ditahan, gerakan sampah yang dilakukan orang-orang kelas sampah itu. Ini membuat kita sebenarnya semuanya sudah lama mau muntah. Bahkan mungkin sudah ada yang muntah, itu banyak yang muntah sebenarnya. Amin Rais ini kan merasa pahlawan reformasi. Tapi kalau kata Bung Adian Apitupulu, dia bukan pahlawan reformasi, dia kernet. Jadi ada bis lewat reformasi, dia cuma gantung di belakang saja gitu. Ya, dia mungkin kecanduan karena pernah berhasil menginvite Gus Dur gitu. Itu kan karya besar mereka dari gerombolan Brutus itu, karena waktu itu juga masih kuat orang-orang lama di Golkar di mana-mana. Makanya Gus Dur dikerjain. Jadi sebenarnya kalau tiga presiden masa transisi itu kan Habibie dikerjain dan Gus Dur diturunkan. Megawati itu dipiara, itu cuma lip service saja sampai di ujungnya, kemudian masuk lagi murid terbaik Orba yaitu SBY gitu kan. Makanya kan 10 tahun itu diteruskan dengan cara dan style yang sama ya. Makanya kan nggak berubah apa-apa, subsidi dilanjutkan, korupsi dibesarkan. Itu yang terjadi di zaman SBY itu ya. Nah, waktu itu kalau dia bisa ingat, atau kita harusnya mengingat itu, Gus Dur itu bukan kalah bos, Gus Dur itu mengalah karena dia negarawan ya, dia negarawan. Kalau dia tidak mengalah waktu itu, pengikutnya sudah datang ke istana, kita pecah, Indonesia pasti chaos. Kalau benturan itu terjadi pasti chaos. Ini sama juga mungkin kemarin kalau kita amati dalam skala yang lebih kecil itu dilakukan oleh Pak Jokowi di tahun 2019 itu. Makanya sekarang kita dapat beberapa cangkang-cangkang bekas ini yang masuk ke dalam kabinet terus nggak bisa kerja malah ngurusuin gitu ya. Terus itu yang dianggap Amin Rais sebagai achievement. Keserimpet itu pemikirannya seperti itu. Itu bukan achievement bos. Itu kelakuan yang jorok menurut kami. Dan itu bisa kebaca ya. Sekarang kan Amin Rais ini sudah ujur, umurnya 79 tahun. Sudah ujur, pikun. Dia mau ngacak-ngacak Solo, dijawab Mas Gibran dengan 3 suku kata saja. Coba kalau berani. CKB. Coba kalau berani. Gibran anaknya Pak Jokowi, wali kota Solo yang sedang naik daun. Kalimat singkatnya membuat Amin Rais kena mental bos. Terus kalau itu kemarin mau ngacak-ngacak Solo, dibilang kayak gitu terus nggak dilakukan sekarang, mana yang diacak-acak?
tong sampah. Jadi kalau ngomong, bertindak itu mikir. Jangan asal gerusa-gerusu saja kalian ini. Jadi kayak kelihatan, waduh murahnya, masa kelas bekas ketua MPR kayak gini. Aduh, bentar lagi diladenin Jan Etes tuh, Amin Rais ya. Jadi sejak awal kalau sama Pak Jokowi memang nggak diladeni. Dulu pernah Pak Jokowi nerima dia di istana sama Hanusa atau siapa itu yang tua satu lagi, nggak tahu diuntung itu juga itu kan. Itu cuma karena dia apa? Orang muda yang menghormati orang tua. Setelah itu ya dia cuma Pak Jokowi senyum-senyum aja. Ya. Sekarang ke Gibran dikecili. Habis ini Jan Etes bakal bilang, Kung, tongkatnya ketinggalan Kung. Udah ketuaan. Ya. Ini datangi Solo mau menunjukkan bahwa berani masuk ke kandang banteng gitu maksudnya. Karena Solo adalah wilayahnya Pak Jokowi. Kalian nggak bisa nyelam di sana bos. Ibarat laut mati, kadar garamnya di sana tuh lebih tinggi. Jadi kalian tidak bisa nyelam, ngapung saja kalian di atasnya gitu. Itu beda. Itu beda kondisi, beda, semuanya beda. Karena Solo sudah ditata Pak Jokowi, sekarang di tangannya Gibran itu menjadi kota yang sangat kondusif dan toleran, ya. Jadi nggak usah nyoba-nyoba ke sana, nggak mempan, nggak kelas kok, ya. Kalau Jokowi kalian lawan jadi cendawan kalian, ya. Saya melihat ya di kelompok-kelompok yang sampai sekarang ini ada beberapa lansia baper seperti JK, SBY, Amin ini sendiri dan seterusnya. Ini orang-orang yang minus karya nyata, cuma kowar sana kowar sini buat bising negeri ini saja. Mereka ini nggak pernah sadar diri bahwa rekam jejaknya membuat orang muak. Kalian semuanya punya rekam jejak, kita baca itu semua. Ya, sudah dikasih tahu beberapa kali, ini bukan zaman kuda gigit besi ini sekarang. Semuanya transparan. Kita hari ini jarum jatuh di timur sudah dengar sampai ke barat sana gitu. Jadi itu yang harus disadari. Harus aware kita terhadap kondisi ini. Kami care kalau kalian aware gitu. Tapi kalau enggak kalian bisa dijewer, biarpun tua, pasti kalian berhadapan dengan orang muda yang mau memajukan negeri ini ya. Beberapa tahun yang lalu kan seperti deklarasi di Taman Ismail, kami itu waktu itu ya, koalisi apa, nggak, lupa saya itu, di Taman Ismail Marzuki, yang dihadiri barisan sakit hati gitu kan, karena nggak dikasih porsi oleh Jokowi mungkin waktu itu. Akhirnya bubar, nggak dengar kemana ujungnya sampai sekarang. Itu kan usaha-usaha kalian yang dibilang murah itu gitu. Jadi orang-orang anfaedah ini memang harus kita waspadai. Mereka terus membuat move sampai mereka nggak tahu kapan gitu kan. Umurnya sudah sepuh-sepuh juga gitu. Apakah kita tunggu satu-satu wassalam saja gitu. Nggak pernah berkaca entah apa yang sudah dibuatnya untuk negeri ini gitu. Amin Rais merasa pahlawan reformasi. Sekarang dia sedang menjalani sumpahnya Gus Dur menjadi gelandangan politik kok. Ya, pernah dengar kan? Almarhum Gus Dur mengatakan Amin Rais salah satu menjadi gelandangan politik dan sekarang ini terbukti. Ya. Jadi di si kelakuan yang tidak disadarinya bahwa itu memang harus dijalannya, karena memang kalau Allah itu kan memang dalam kitab suci kan ada mengatakan kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Itu kan Allah itu memuliakan dan Allah menghinakan. Pada saat posisi dimuliakan kita juga tidak sadar, tahu-tahu kita naik ke atas singgasana, tapi saat kita dihinakan, kita juga tidak sadar kita sedang menjalani itu. Jadi hati-hati, Anda itu sedang menjalani kehinaan itu mungkin. Nauzubillah min zalik, gitu kan. Jadi supaya kalian tahu, supaya Anda tahu, supaya kita tahu, Gus Dur itu adalah manusia mulia sampai di kuburannya sekarang ini. Rata-rata katanya 2.000 orang ziarah, tidak mengenal agama di situ. Uangnya tiap bulan itu 2-3 miliar. Uang sumbangan kuburan di Jombang itu diserahkan oleh keluarga Gus Dur kepada lingkungan untuk sosial dan sebagainya. Itu manusia bermanfaat. Sampai matinya kuburannya pun bermanfaat. Lah kita ini masih hidup saja sudah kayak gini. Ya kan? Bukan bermanfaat, malah menjadi orang menjadi apa?
jadi nggak karo-karuan seperti ini. Jadi istilah anfaedah anak sekarang itu memang cocok buat kalian-kalian yang masih terus jalan dengan cara-cara yang tidak baik gitu ya. Jadi begitulah yang kita bisa respon hari ini. Jadi jangan lagi masih jalan dengan jualan PKI, jualan tenaga kerja asing, jualan utang. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Jumat 23 Juni 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sedikit sama menanggapi bahwa apa yang disampaikan oleh anaknya Amin Rais yang bernama Mumtaz Rais yang mengecam keras kelakuan bapaknya ini benar-benar sangat membuktikan kepada kita semua bahwa hubungan keluarga antara ayah dan anak saja tidak dinamis, apalagi urus negara. Ini adalah bukti nyata di mana kita melihat seorang Mumtaz Rais, anak dari si Amin Rais ini, mengecam keras kelakuan bapaknya. Bapaknya adalah seorang provokator, bapaknya adalah seorang sengkuni, bapaknya adalah manusia yang tidak punya hati, tidak punya perasaan, sosok yang tidak tahu berterima kasih atas apa yang telah dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Selain itu, saya yakin dan percaya bahwa ada 82% rakyat Indonesia pasti akan menunggu kedatangan Amin Rais untuk melakukan aksi people power itu. Saya yakin dan percaya bahwa rakyat Indonesia pasti akan menjadi garda terdepan. Siapa yang berani untuk memakzulkan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Di samping itu, kita juga mendengar bersama-sama bagaimana kecaman-kecaman keras yang datang dari Gus Soleh, relawan Bapak Presiden Joko Widodo juga. Artinya, rakyat Indonesia saat ini hanya tunggu dan menunggu kapan Amin Rais dan gerombolannya itu akan melakukan aksi people power. Anak kandungnya sendiri mengecam keras apa yang dilakukan oleh bapaknya. Apalagi kita yang tidak ada hubungan darah dengan manusia yang sudah bau tanah ini. Di akhir video saya mengajak kepada para pemirsa sekalian, jangan pernah mundur sejengkal pun untuk melawan manusia-manusia bangsat, manusia-manusia biadab yang mau merusak keutuhan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Salam hormat, salam NKRI, saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.